Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Balik lagi di video kali ini aku bakal bahas mengenai TWK. Tanpa basa-basi langsung aja kita simak soalnya. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan juga keadilan sosial. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat untuk menggambarkan implementasi prinsip UUD 1945 dalam konteks keadilan sosial? Oke, teman-teman pahami soalnya di sini diminta implementasi dari UUD 1945 dalam keadilan sosial. Yang dimaksud dari keadilan sosial ini artinya apa, guys? Ya, benar banget. Maksudnya adalah tepat sasaran. Langsung aja kita cek untuk opsi jawabannya. Untuk opsi yang A, di sini pemerintah menetapkan pajak yang sama bagi semua warga negara. Oke, untuk opsi yang A, bagi aku ini kurang tepat ya, karena untuk pajak itu nggak bisa kita pukul rata untuk semua warga negara. Masa iya sih kalian mau pajak orang kaya dengan pajak orang menengah ke bawah disamaratakan? Kan nggak mungkin ya, dan nggak sesuai gitu dengan konteks keadilan sosial. Oke, kita lanjut. Untuk opsi yang B, di sini pemerintah menerapkan kebijakan subsidi BBM untuk semua lapisan masyarakat. Subsidi BBM untuk semua lapisan masyarakat. Ini juga kurang tepat ya, karena untuk subsidi BBM itu hanya dikhususkan untuk warga-warga yang menengah ke bawah gitu. Jadi untuk masyarakat ataupun warga yang kaya itu tidak diterapkan adanya subsidi. Jadi kalau keadilan sosial itu harus tepat sasaran ya. Lanjut ke opsi yang C, pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur di kota-kota besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, untuk opsi yang C ini masih kurang tepat. Anggaran yang besar diperuntukkan hanya untuk di kota-kota besar, sedangkan kota-kota besar itu jelas sudah memiliki pertumbuhan ekonomi nasional gitu. Harusnya juga harus dianggarkan pada kota-kota yang kecil untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Lanjut untuk opsi yang D, pemerintah memberikan program BLT bantuan langsung tunai yang difokuskan pada masyarakat miskin. Bisa diperhatikan di sini program BLT-nya difokuskan pada masyarakat miskin. Opsi yang D sesuai banget dengan konteks keadilan sosial. Kemudian untuk opsi yang E, pemerintah memberikan kemudahan akses pendidikan tinggi kepada siswa yang berprestasi. Opsi yang E ini juga kurang tepat karena seharusnya kemudahan akses itu nggak hanya diperuntukkan untuk siswa yang berprestasi, tapi seluruh siswa. Oke, gimana? Udah bisa dilihat? Untuk jawaban yang tepat tentunya ada di opsi yang D. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan konteks yang diminta adalah dalam keadilan sosial, jadi harus tepat sasaran. Jadi kalian harus teliti, jangan sampai terkecoh dengan kalimat untuk atau bagi semua warga negara. Oke, langsung ya kita ke soal berikutnya. Langsung aja kita bacain soalnya. Di era globalisasi, nasionalisme di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat melemahkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan tantangan terbesar yang dihadapi nasionalisme di Indonesia saat ini? Langsung kita cek untuk opsi jawabannya. Untuk opsi yang A, kurangnya kesadaran sejarah di kalangan generasi muda yang mengakibatkan penurunan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Masuk ya dengan apa yang diminta di soal, bisa kita keep dulu. Untuk opsi yang B, meningkatkan konflik antar suku dan agama di beberapa wilayah yang menyebabkan perpecahan dan disintegrasi bangsa. Untuk opsi yang B ini juga masuk karena melemahkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa ya. Kemudian opsi yang C,
pengaruh politik internasional yang mendorong Indonesia untuk mengikuti kebijakan luar negeri negara-negara maju. Ada kata kebijakan luar negeri negara-negara maju. Ini tidak sesuai dengan konteks soalnya, jadi bisa langsung dieliminasi aja. Lanjut, untuk opsi yang D, penyebaran budaya asing melalui media sosial yang menyebabkan generasi muda lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan budaya lokal. Opsi yang D ini juga bagus. Kemudian opsi yang E, meningkatkan arus migrasi internal yang menyebabkan pergeseran demografis dan ketidakseimbangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Bagi aku opsi E ini nggak masuk ya, bisa langsung kita eliminasi aja. Jadi di sini pilihan yang positif ada di opsi A, B, dan D. Teman-teman perhatikan yang diminta terhadap soal, tantangannya yang dapat melemahkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Dan yang menjadi tantangan besar di sini bagi aku ada di opsi yang D. Kenapa sih yang D? Karena di sini dengan adanya penyebaran budaya asing melalui media sosial, ini akan menjadi suatu tantangan terbesar yang dihadapi oleh nasionalisme, khususnya untuk di Indonesia saat ini ya. Ini merupakan tantangan terbesarnya gitu. Karena bisa menyebabkan apa? Karena bisa menyebabkan generasi muda akan lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan dengan budaya lokal yang ada di negaranya sendiri. Nah, dengan adanya opsi yang D ini juga udah ngewakilin banget jawaban dari opsi A dan opsi yang B. Dan ini untuk soal yang terakhir, teman-teman bisa jadiin PR, jangan lupa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Untuk pembahasannya ada di video berikutnya ya. Oke, sukses selalu buat kita semua. See you next video. Dadah, bye-bye.